Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan Salatsa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang review jurnal, yaitu tugas RTM, sistem terdistribusi. Berikut adalah daftar jurnal yang uh, direview. Yang pertama ada token based distributed mutual exclusion algorithm based on quorum agreements. Di sini yaitu tentang token based mutual exclusion yang mana ditulis oleh Mijono eh, dan teman-temannya. Yaitu selanjutnya distributed mutual exclusion algorithms for intersection traffic problems. Di sini menerapkan mutual exclusion pada sistem lalu lintas. Yang ketiga yaitu a review of asynchronous Byzantine Byzan- Byzantine consensus protocols. Di situ menggabungkan Byzantine consensus protocol pada jaringan asinkron. Lalu selanjutnya yaitu secure consensus control on multi-agent system based on improved PBFT and rough blockchain consensus algorithms. Di sini menggabungkan VBFT dan RAP untuk sistem multi-agent. Lalu selanjutnya yaitu Sustainable Consensus Algorithms Applied to Blockchain a Systematic Literature Review. Di sini yaitu fokus pada Sustainable Consensus Algorithm untuk blockchain. Jadi kelima jurnal ini saya pilih karena memiliki kesenambungan logis teori dasar menuju penerapan modern dalam sistem terdistribusi. Pertama, sebelumnya fokus utama dari presentasi ini adalah tiga konsep penting yaitu distributed mutual exclusion, yaitu bagaimana sistem memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya bersama pada pada satu waktu. Yang kedua adalah deadlock detection, bagaimana sistem mendeteksi dan mencegah kebuntuan antar proses. Dan yang ketiga adalah agreement protokol atau konsensus protokol, bagaimana seluruh node ini di jaringan mencapai kesepakatan yang sama meski terjadi kegagalan. Oke, selanjutnya yaitu jurnal yang direview adalah jurnal yang pertama yaitu a token based distributed mutual exclusion algorithm based on quorum agreements. Jurnal pertama ini ditulis oleh Mijuno dan rekan-rekan, merupakan penelitian klasik yang menjadi dasar dari banyak algoritma modern. Latar belakangnya itu mengatasi konflik akses pada critical section dengan metode token. Sistem terdistribusi itu memiliki banyak node yang saling terhubung dan bisa saja ingin mengakses sumber daya bersama secara bersamaan. Misalnya, file, printer, printer, dan atau database jika tidak diatur ini bisa menimbulkan konflik. Maka dari itu, untuk itu penulis mengusulkan algoritma token base, di mana hanya node yang memegang token yang boleh mengakses ke CS atau critical section. Model sistemnya atau arsitektur node dalam jaringan penuh menggunakan quorum agreements key, koma, key pangkat min satu. Menggunakan struktur eh, quorum agreement yaitu di mana pasangan himpunan key, key min satu, key pangkat min satu dari node yang saling beri, beririsan, artinya tidak ada dua node yang memiliki token sekaligus karena set intersectionnya itu menjamin hanya satu yang aktif. Lalu keterkaitan konsepnya yaitu token menjadi mutual exclusion. Token menjadi memastikan mutual exclusion yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu di mana sistem itu hanya dapat diakses dalam satu waktu. Lalu quorum mencegah deadlock. Quorum ini mencegah deadlock dan proses politik antar dan dasar bagi agreement protokol sederhana dan menjadi bentuk sederhana dari agreement protokol. Dengan mekanisme ini, sistem dapat berjalan dengan efisien, aman, dan tetap konsisten meski terjadi kegagalan node. Lalu jurnal kedua yaitu uh, Distributed Mutual Exclusion Algorithms for Intersection Traffic Problems.
Latar belakang sebelumnya eh, ini ditulis oleh Sehu dan kawan-kawannya. Penelitian kedua ini adalah implementasi nyata dari konsep mutual exclusion dalam dunia transportasi. Bayangkan sistem lalu lintas jika tanpa lampu merah, semua kendaraan dikendalikan secara otomatis oleh sistem cerdas yang terdistribusi ini. Latar belakangnya itu diisi dengan mengatur lalu lintas tanpa lampu merah menggunakan distributed control. Tujuan utamanya penelitian ini adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan keamanan di persimpangan dengan menghindari tabrakan kendaraan. Simpelnya sebegitu itu. Model sistemnya atau model arsitekturnya router di setiap sisi persimpangan bertukar token untuk izin melintas. Dengan menggunakan 4 router di setiap sisi persimpangan, setiap kendaraan yang ingin mengirimkan request ke router dan router-router tersebut bertukar token untuk menentukan siapa yang dapat izin melintas lebih dahulu. Ada 3 algoritma yang diuji di sini. Meo Share, hanya satu kendaraan per giliran. Meo Free berdasarkan prioritas kendaraan, misalnya ambulans. Contohnya seperti itu. Meo Mass menggunakan multi-agent system agar beberapa kendaraan bisa lewat bersamaan secara aman atau simpelnya itu 2 arah gitu. Keterkaitan dengan konsep yaitu mutual exclusion diterapkan untuk kendaraan. Timeout dan ACK menjaga deadlock router berfungsi sebagai agreement node. Konsep mutual exclusion ini diterapkan pada lalu lintas dan deadlock detection dilakukan dengan timeout dan sistem acknowledgement dan pertukaran token antar router berfungsi sebagai agreement protokol yang menentukan urutan kendaraan. Dengan pendekatan ini, lalu lintas dapat berjalan lancar tanpa harus bergantung pada sinyal lampu. Lalu selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu A Review Asynchronous Byzantine Consensus Protocols. Ditulis oleh G dan teman-temannya di tahun 2024. Jurnal ketiga ini merupakan studi studi tinjauan atau review paper yang mengulas berbagai algoritma Bayesian Fault Tolerance atau BFT. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana kesepakatan global di jaringan yang asinkronus di mana pesan bisa datang terlambat atau bahkan tidak sampai serta ada node yang berperilaku jahat. Model keterka latar belakang itu meninjau algoritma yang tadi saya bilang untuk jaringan asinkron. Lalu model arsitekturnya itu ada DSG base, ada Hashgraph, Tux dan Tux. Dan kedua yaitu ETS base, ada Honey Badger BFT dan Dumbo. Model arsitekturnya ini mencakup 3 jenis jaringan. Sinkronus pesan selalu sampai tepat waktu. Partially asinkronus dan asinkronus tanpa batas waktu pengiriman. Penulis ini juga membandingkan 2 pendekatan utama di sini. Yang tadi DEG based protocol seperti Hashgraph dan TUS serta ACS based protocols yaitu ada Honey Badger BFT dan Dumbo. Keterkaitan dengan konsep yaitu mutual exclusion. Pertama, mutual exclusion hanya satu blok setuju. Dalam blockchain, hanya satu blok bisa dikonfirmasi pada satu waktu. Ini menunjukkan adanya mutual exclusion pada tingkat transaksi. Lalu ada deadlock prevention melalui Gosip protokol. Proses proses Gosip protokol mencegah untuk deadlock dan fokus utama yaitu agreement protokol konsensus. Dan seluruh algoritma ini merupakan bentuk kompleks dari agreement protokol, di mana seluruh node harus mencapai konsensus meskipun sebagian gagal. Lanjut jurnal keempat, yaitu ada Secure Consensus Control on Multi-Agents System Based on Improved VBFT and RAF. Jurnal ini ditulis oleh Ju dan kawan-kawan di tahun 2025. Penelitian berikutnya ini yaitu adalah inovasi
penting di bidang multi-agent system, di mana mereka menggabungkan dua protokol konsensus populer yaitu PBFT atau Practical Byzantine Fault Tolerance dan RAP untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan efisien. Latar belakangnya itu meningkatkan keamanan dan efisien pada sistem multi-agent. Sistem multi-agent itu sering digunakan dalam robotika, kendaraan kendaraan otonom atau drone swarms, di mana banyak agent harus bekerja sama dan mencapai keputusan bersama. Lalu model dan arsitekturnya dibagi dua lapisan. Ada VBFT, VBFT antar kelompok intergroup. Di PBFT digunakan untuk verifikasi antar kelompok, intergroup verification. Dan ada REP dalam kelompok intragroup. Digunakan untuk konsensus dalam satu kelompok intragroup konsensus. Keterkaitan konsep yaitu ada reader, eh, election sama dengan mutual exclusion. Dalam PBFT Ref hanya satu reader aktif pada satu waktu, yaitu artinya itu adalah termasuk daripada mutual exclusion. Timeout mechanism sama dengan deteksi deadlock. Timeout mechanism pada Rep itu mencegah untuk deadlock. Dan PBFT RAP sama dengan Hybrid Agreement Protocol. Dan kombinasi keduanya membentuk Hybrid Agreement Protocol yang lebih cepat dan tahan gangguan. Pendekatan ini memungkinkan sistem multi-agent bekerja dengan aman bahkan jika beberapa agen rusak atau diserang. Jurnal terakhir yaitu Sustainable Consensus Algorithms Applies to Blockchain. Jurnal ini ditulis oleh Pineda dan kawan-kawan tahun 2024. Jurnal terakhir ini membahas keberlanjutan dari algoritma konsensus di blockchain. Masalah yang diangkat adalah konsumsi energi yang tinggi dari Proof of Work atau VOW. Oleh karena itu, penulis meninjau berbagai alternatif dari Proof of Stake, Delegated Post, dan Proof of Authority atau POA yang lebih ramah lingkungan. Model sistemnya terdiri dari node validator, blok transisi, dan algoritma konsensus POW, POS, DeFoS, dan POA. Keterkaitan konsep dengan teori yaitu satu blok hanya bisa ditambahkan sekali, sama dengan prinsip mutual exclusion, yang mana itu sama dengan prinsip dari mutual exclusion. Lalu yang kedua yaitu fork resolution, sama dengan mencegah deadlock. Mekanisme fork resolution ini mencegah kebuntuan atau deadlock. Dan konsensus hijau sama dengan sustainable agreement protocol. Dan semua pendekatan konsensus tersebut merupakan bentuk dari agreement protokol yang efisien dan berkelanjutan atau green consensus. Jadi penelitian ini melainkan bahwa selain aman, sistem terdistribusi juga perlu hemat energi. Dari kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep dasar mutual exclusion, deadlock exclusion, dan agreement protocol terus berevolusi mengikuti kebutuhan zaman. Awalnya konsep ini hanya digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya sederhana, namun kini sudah menjadi fondasi bagi teknologi besar seperti blockchain, smart traffic, dan multi-agent system. Ringkasnya, mutual exclusion menjamin eksklusivitas akses, deadlock detection memastikan sistem berjalan, dan agreement protokol memastikan semua node sepakat terhadap satu keputusan global. Dengan kombinasi ini, maka sistem terdistribusi dapat bekerja efisien, aman, dan tahan terdapat gangguan. Aspek mutual exclusion diimplementasikan oleh token, quorum, dan leader. Tujuannya mencegah konflik akses dan network detection, timeout ACK, atau gosip. Tujuannya untuk mencegah sistem aktif dan agreement protokol PBFT, REP, BFT, POS. Tujuannya untuk kesepakatan global node menjadi satu keputusan untuk global. Terima kasih, presentasi tugas RTM ini sudah selesai.
Sekian dari saya, Syahrul Ramadan Salatsa dengan NIM 230315039. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.